Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang operasi akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu jika diketahui bahwa X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka operasi akar-akar persamaan kuadratnya sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah akar-akar persamaan kuadratnya, berarti X1 ditambah dengan X2. Tanpa kita mencari berapa nilai X1 dan X2-nya, kita bisa langsung menentukan bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X1 dikali X2, tanpa kita mencari X1 dan X2-nya, kita bisa langsung menentukan bahwa X1 dikali X2 itu adalah C per A. Nah, ini adalah dua operasi akar-akar persamaan kuadrat yang paling pokok ya. Nah, ada beberapa turunannya atau yang bisa kita cari dengan menggunakan operasi itu. Yang pertama contohnya misalkan kita disuruh mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini akan sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 dikali X2. Nah, X1 ditambah X2-nya kita bisa gunakan berarti min B per A dikuadratkan dikurang 2 kali C per A. Oke, itu yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Contoh yang lain, misalkan kita disuruh mencari seper X1 ditambah seper X2. Berarti kan sama saja ini penjumlahan pecahan. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya menjadi X1 dikali X2. Berarti ini menjadi X2 ditambah X1. Dan kita tahu X2 ditambah X1 adalah min B per A. Berarti adalah min B per A dibagi X1 kali X2. C per A. Nah, ini adalah beberapa rumus turunannya dari X1 tambah X2 dengan X1 dikali X2. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 sama dengan 0, maka hitunglah nilai dari. Nah, dari sini kita coba tentukan dulu bahwa A-nya adalah 1 ya, karena koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah negatif 2, itu koefisien dari X. Dan C-nya adalah 3. Oke, ini langkah pertama, kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Yang pertama, berapakah nilai dari X1 ditambah X2? Oke, berarti kita bisa langsung gunakan min B per A. Berarti min, karena B-nya negatif 2, berarti dalam kurung negatif 2, A-nya adalah 1. Oke, berarti hasilnya adalah 2. Tuh kan? Tanpa kita mencari nilai X1 dan X2-nya berapa. Yang kedua, X1 dikali X2. Berarti rumusnya adalah C per A. Berarti di sini 3 per 1 sama dengan 3. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan kita suruh nyari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berarti kita ubah dulu menjadi bentuk X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 dikali X1 dikali X2. X1 ditambah X2 tadi hasilnya adalah 2, berarti ini adalah 2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2, berarti tadi hasilnya adalah 3, berarti 4 dikurang 6. Hasilnya negatif 2, ya kan? Nah, contoh lagi, misalkan seper X1 kuadrat ditambah seper X2 kuadrat. Berarti penyebutnya kita samakan dulu. X1 dikali X2 bisa saya tulis langsung dikuadratkan seperti ini ya. Ini menjadi X2 kuadrat ditambah X1 dikuadratkan juga. Nah, kita sudah punya hasilnya bahwa X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat itu hasilnya adalah negatif 2. Di soal nomor 3 tadi berarti negatif 2 per X1 kali X2 adalah 3. Berarti ini 3
kuadrat. Berarti hasilnya adalah negatif 2/9. Nah, tanpa harus mencari nilai X1 dan X2-nya. Ya kan? Contoh satu lagi ya, misalkan yang ditanya adalah X1 dikurang X2 dikuadratkan. Nah, ini sebenarnya sama saja nilainya dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 4 kali X1 kali X2. Seperti ini ya. X1 ditambah X2 dikuadratkan berarti ini sama saja dengan min B per A dikuadratkan berarti 2 kuadrat dikurang 4 X1 kali X2. C per A berarti hasilnya adalah 3 di sini. Di 4 dikurang 12. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, ini tanpa kita mencari nilai X1 dan X2-nya, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari penjumlahan akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya. Penerapan dari jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar itu bisa kita lihat dalam contoh soal berikut. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah N dikurang 1 X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 13, maka nilai N sama dengan, nah dari sini kita bisa lihat A-nya adalah 1 koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah N dikurang 1. C-nya adalah 6 atau konstantanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa X1 ditambah X2 berarti min B per A. Min B per A berarti min dalam kurung karena ada dua nilai N-1 pakai kurung ya per 1 sama dengan min N plus 1 sama dengan 1 min N ya. Ini bentuknya sama saja ya. Sekarang kita cari X1 dikali X2 sama dengan C per A. Berarti 6 per 1 sama dengan 6, ya kan? Nah, dari soal diketahui bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan 13. Dan kita tahu tadi bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 X2 berarti sama dengan 13. Kita tahu X1 tambah X2 berarti kan 1 dikurang N. Berarti ini adalah 1 dikurang N dikuadratkan dikurang 2. X1 kali X2 adalah 6, ya kan? Sama dengan 13. Nah, ini kalau kita kuadratkan menjadi 1 dikurang 2N ditambah N kuadrat dikurang 12 dikurang 13 sama dengan 0, ya. Maka kalimatnya sekarang menjadi N kuadrat dikurang 2N dikurang 24 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan dari N kuadrat dikurang 2N dikurang 24. Oke, pemfaktorannya pasti karena A-nya sama dengan 1, pasti akan langsung N, depannya N, ini N. Nah, sekarang kita cari dua bilangan. Kalau dikali adalah negatif 24, kalau ditambah adalah negatif 2. Sudah pasti adalah negatif 6 dan positif 4 dong ya. Ini kalau dikali adalah negatif 24, kalau dijumlah pasti negatif 2. Maka kita dapatkan bahwa N dikurang 6 sama dengan 0, atau N ditambah 4 sama dengan 0. Berarti N yang pertama adalah positif 6, N yang kedua adalah negatif 4. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 6 atau negatif 4. Guys, kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru ya. Ada dua langkah nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menggunakan perkalian faktor. Ini cara yang paling mudah. Maksudnya seperti ini. Jika nilai X1 dan X2 sudah diketahui, jadi nilai X1 dan X2-nya itu sudah ada gitu ya, maksudnya di sini, maka
persamaan kuadratnya dengan menggunakan perkalian faktor akan menjadi X di sini adalah sebuah variabel, dikurang X1. Nah, X1-nya adalah sebuah bilangan nanti dari yang diketahui, dikali X. Ini juga sama, X-nya variabel, dikurang X2 sama dengan 0. Nah, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Inilah yang dimaksud dengan perkalian faktor. Nah, setelah itu kan kita bisa kalikan nanti dengan menggunakan perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, contohnya seperti berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 6 dan negatif 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa X1-nya bisa 6 atau X1-nya yang negatif 2. Jadi boleh dibolak-balik. Nah, dengan menggunakan perkalian faktor, maka kita akan dapatkan menjadi X dikurang X1. Kita pilih X1-nya misalkan 6, berarti dikurang 6 dikali X, di sini masih tetap variabel, dikurang X2. X2-nya adalah negatif 2. Oke, hati-hati di sini. Sama dengan 0. Berarti menjadi X dikurang 6 dikali X, negatif kali negatif berarti positif ya. Positif 2 sama dengan 0. Nah, ini kan perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalian bisa menggunakan rainbow, dengan tabel, atau sebagainya ya. X kali X berarti kan X kuadrat. X dikali 2 berarti positif 2X. Negatif 6 kali X berarti negatif 6X. Negatif 6 dikali 2 berarti negatif 12. Berarti ini akan sama dengan 0. Di X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 6 dan negatif 2, yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Cara kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Yang ini X1 ditambah X2, ini kan jumlah dari akar-akarnya, di mana jumlah dari akar-akarnya akan menjadi koefisien dari X. Dan X1 dikali X2, ini adalah hasil kali dari akar-akarnya. Dan hasil kalinya ini akan menjadi konstantanya. Kalau nanti jumlah itu kan sebenarnya menjadi negatif B per A, sedangkan hasil kalinya adalah C per A. Nah, cara yang menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akarnya itu akan jauh lebih mudah kita pakai kalau kita belum tahu X1 dan X2-nya itu berapa. Tetapi kalau X1 dan X2-nya itu sudah diketahui, cara paling mudah yaitu dengan menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu menggunakan perkalian faktor. Nah, kita akan coba menggunakan rumus ini, jumlah dan hasil kalinya dalam contoh soal. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 ditambah 3 dan x2 ditambah 3. Nah, maksud dari soal ini adalah kita disuruh mencari persamaan kuadrat yang baru, di mana akarnya adalah x1 ditambah 3 dan x2 ditambah 3. x1 dan x2 itu adalah akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, langkah pertama dari sini, kita harus menentukan dulu nilai dari x1 ditambah x2 dan juga x1 dikali x2. Maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah positif 3.
Nah, oke, kita cari X1 ditambah X2, min B per A di min 5 per 2, berarti hasilnya adalah positif 5 per 2. Selanjutnya kita cari X1 dikali X2, C per A berarti 3 per 2. Oke, ini langkah pertama, tentukan dulu X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Selanjutnya, kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru, di mana akar-akarnya adalah X1 ditambah 3 dan X2 ditambah 3. Nah, sementara kan kita nggak tahu nih X1 dan X2-nya berapa. Oke, dari sini kita bisa lihat. Misalkan bahwa X1 ditambah 3 ini adalah M. X2 ditambah 3 ini adalah N. Nah, pakai pemisalan seperti ini. Maka, persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat dikurang M ditambah N dikali X ditambah M dikali N sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang barunya. Nah, karena M ditambah N, itu kita cari dulu di mana M ditambah N adalah, M-nya adalah X1 ditambah 3, N-nya adalah X2 ditambah 3, maka dari sini kita dapatkan X1 ditambah X2 ditambah 6, ya, 3 ditambah 3, X1 tambah X2 kita dapatkan 5 per 2. Di 5 per 2 ditambah 6, itu hasilnya adalah 17 per 2. Berarti di sini kita dapatkan bahwa M ditambah N adalah 17 per 2. Oke. Langkah selanjutnya, kita cari hasil kalinya M dengan N. Di M dan N kita kalikan. X1 ditambah 3 dikali X2 ditambah 3 juga. Maka kalau kita kalikan menjadi X1 dikali X2 ditambah 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3 kali 3, 9. X1 dikali X2 adalah 3 per 2, berarti ini adalah 3 per 2 ditambah 3 dalam kurung, ini bisa saya tulis menjadi X1 ditambah X2, oke, ditambah 9, maka menjadi 3 per 2 ditambah 3 kali X1 tambah X2 adalah 5 per 2 ditambah 9, maka di sini dapatnya adalah 3 per 2 ditambah 15 per 2 ditambah 9. Itu hasilnya adalah 36 per 2 atau 18. Berarti kita dapatkan bahwa M dikali N adalah 18. Nah, sekarang M ditambah N dan M dikali N kita substitusikan ke persamaan yang ini, yang baru kan? Berarti menjadi X kuadrat dikurang 17 per 2X ditambah 18 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang barunya, yaitu X kuadrat dikurang 17 per 2X ditambah 18. Atau bisa kita kalikan 2 semua menjadi 2X kuadrat dikurang 17X ditambah 36 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0 adalah, langkah pertama, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0. Misalkan dia punya akar-akarnya adalah X1 dan X2, ya. Oke. Dari sini kita bisa tentukan dulu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 10. Selanjutnya, kita tentukan X1 ditambah X2.
X1 ditambah X2 adalah min B per A. Min 8 per 1, berarti hasilnya negatif 8. Selanjutnya X1 dikali X2 sama dengan C per A, berarti 10 per 1 sama dengan 10. Langkah kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X ditambah 10. Tadi akar-akar dari X kuadrat tambah 8X tambah 10 itu adalah X1 dan X2. Maka persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya adalah karena 2 kalinya berarti menjadi 2X1 dan 2X2. Nah, saya misalkan bahwa 2X1 ini adalah M, 2X2 ini adalah N. Oke, saya misalkan itu. Berarti persamaan kuadrat yang dimaksud nanti adalah X kuadrat dikurang M ditambah N dikali X ditambah M dikali N sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadratnya nanti bentuknya yang seperti ini. Selanjutnya kita cari dulu M ditambah N, di mana M-nya adalah 2X1, N-nya adalah 2X2, berarti 2X1 ditambah 2X2. Karena ini variabelnya berbeda, jadi kita nggak bisa jumlah, tapi kita bisa gunakan sifat distributif, yaitu 2 dikali X1 ditambah X2 sama dengan 2 kali X1 tambah X2 adalah negatif 8. Berarti ini adalah 2 kali negatif 8 sama dengan negatif 16. Selanjutnya, kita cari M dikali N. Berarti 2 kali X1 dikali 2 kali X2. 2 kali 2 adalah 4. X1 kali X2 ya X1 dikali X2. Berarti 4 dikali X1 kali X2 adalah di sini 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat dikurang M ditambah N-nya adalah negatif 16 kali X ditambah M kali N adalah 40 sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 16X ditambah 40 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah 2X1 dan 2X2. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like.